Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, jadi tidak akan 100% ceritanya sama dengan keadaan kalian. Tapi kalau kalian paham dengan pembacaan ini, mungkin ini pembacaan memang untuk kalian. Jadi berbijaklah dalam menanggapi pembacaan aku kali ini ya. Dan kali ini aku ingin mengambil energi eh si dia ya, energi dia, masihkah dia uh, mencintaimu ya. Boleh kamu fokuskan pada dia, orang yang mungkin sudah tidak berkomunikasi dengan kamu lagi, atau mungkin dia mantan kamu, atau dia orang yang mengghosting kamu. Boleh kalian fokuskan siapa orangnya atau sebutkan namanya di dalam hati ya. Oke, kita mulai aja. Oh, codependency ya. Aku ngerasa kalau dia ini masih memiliki kecanduan ke kamu ya. Dia masih ya suka sama kamu, masih mencintaimu, masih butuh kamu. Hanya saja di sini dia sedang sulit secara finansial dan karir dia ya. Tuh, kamu masih menjadi satu-satunya yang ada di hatinya. Oke, aku akan konfirmasi dengan tarotnya. Jadi bagi kamu yang sedang lost contact ya dengan dia, atau ya tidak berkomunikasi lah dengan dia, kalian gak usah khawatir, karena ya kartunya dia masih ketergantungan sama kamu, dia masih mencintai kamu, dia eh masih memiliki kamu di hatinya ya. Hanya kamu yang ada di hatinya, hanya kamu yang dia inginkan, intinya hanya kamu ya. Oke, ada King of Pentacles yang mana reverse ya, The Magician juga reverse, kemudian The World juga reverse, ada Six of Swords, kemudian The Sun juga reverse ya. Oke, gimana? Aduh. Kemudian King of Swords dan High Priestess. Oke, aku ambil kartu terakhirnya Nine of Wands yang reverse juga. Oke. Oh, Six of Cup ya. Oke. Keadaan dia saat ini itu aku lihat sebenarnya dia sedang kesulitan secara finansial, dan dia mungkin orang yang kamu fokuskan yang sudah memiliki pasangan baru lagi. Itu sebenarnya dia mendekati orang itu, atau ya memiliki pasangan barunya sekarang itu cuma karena orang itu mungkin menurut dia bisa dia porotin, bisa
dia manfaatkan secara finansialnya seperti itu. Ya, intinya dia bisa memanfaatkan oke, pasangan ya. Nggak harus cewek, nggak harus cowok. Intinya mungkin dia cewek, mungkin dia cowok ya. Intinya pasangannya dia sekarang itu dia hanya memanfaatkan atau ingin mengambil meraup keuntungan secara finansial aja dari pasangan yang sekarang. Jadi bukan karena keikhlasan dari hati ataupun memang karena dia mencintai orang itu gitu ya. Karena dia di sini ada suatu niat buruk ya, yang apa namanya, buruk yang berhubungan dengan finansial seperti itu. Kemudian magician di sini, oh ya, banyak kegelisahan yang dia rasakan saat ini, entah itu gelisah karena finansial dia yang tidak kunjung baik, atau mungkin juga gelisah karena dia jauh dari kamu, tidak ada komunikasi dengan kamu, sehingganya banyak kegelisahan yang dia rasakan. Juga apa ya, pandangan orang-orang itu ternyata cukup buruk ya terhadap dia gitu, atau mungkin pasangannya sekarang tuh sudah mengetahui buruknya dia, sehingganya ada suatu ketidakpercayaan, atau mungkin di sini pasangannya akan lebih apa ya, bukan pasangan yang menurut-nurut aja gitu loh. Ya kayak misalkan gini, kalau kan pasangannya ini dimanfaatkan secara finansial ya, dan dia sadar bahwa dia, orang yang kamu fokuskan ini, itu memiliki pasangan, dan pasangannya ini sudah sadar ternyata dia memiliki misal banyak hutang seperti itu, atau ternyata tanggungannya banyak seperti itu. Nah, sedangkan secara finansial dia belum baik, nah terus itu ada kayak niatan dia ingin minta bantuan, atau mungkin ingin memanipulasi atau memanfaatkan si pasangan yang sekarang. Nah, pasangannya tuh sadar bahwa orang ini banyak sekali red flags ya. Orang ini tidak benar gitu. Dia hanya apa ya? Ya, menunjukkan aibnya saja gitu. Ternyata dia banyak banyak keburukannya. Nah, intinya seperti itu. Banyak keburukan yang sudah disadari oleh pasangannya seperti itu. Oke. Dan aku melihat di sini sebenarnya dia itu stuck ya. Dia tidak ada pergerakan. Gini, mungkin dia merasa stuck ataupun tidak bisa maju atau mundur itu ya karena dia di sini masih mencintaimu. Tapi di satu sisi dia sudah memiliki pasangan, dan aku ngerasa dia kayaknya kayak masih ada ketakutan untuk mendatangi kamu, makanya di sini dia stuck, uh, bingung untuk kembali ke kamu itu seperti apa ya, atau untuk mengakhiri dengan pasangan yang sekarang itu bagaimana. Intinya dia ya masih memiliki perasaan ke kamu, masih punya apa, gairah ke kamu, masih addiction sama kamu kayak gitu. Jadi dia stuck, bingung. Ya, bingung mau memulai atau kembali lagi ke kamunya seperti apa, atau untuk mengakhiri hubungannya dengan pasangannya sekarang itu seperti apa. Dia masih mencari cara untuk gimana caranya mendapatkan solusi yang terbaik dalam situasinya sekarang. Tapi aku lihat sebentar lagi dia akan datang. Ya, karena di sini ada Six of Swords ya. Six of Swords itu artinya akan ada suatu perjalanan. Entah itu dia datang atau pergi. Ya, tapi aku rasa dia akan datang uh, ke the sun ya. Sun, tapi dia terbalik ya. It's okay. Karena the sun ini apa namanya?
artinya itu juga baik-baik ya, walaupun dia reverse ya, dia artinya juga cukup baik. Dia ingin memiliki suatu pernikahan yang menurut dia itu menguntungkan dan membuat dia merasa bahagia, membuat dia merasa puas seperti itu. Dan dia apa sudah sudah menentukan dalam hatinya, dalam pikirannya, pada keputusan dia lah ya, pada keputusan dia bahwa kamulah orang yang tepat untuk dia jadikan sebagai pasangan hidup seperti itu ya. Karena di sini ada the sun dan ada six of swords. Jadi aku rasa dia ingin rekonsiliasi ke kamu, kembali lagi ke kamu untuk memberikan tawaran lagi, untuk berkomitmen dengan kamu lagi seperti itu. Dan dia di sini akan berusaha untuk memperbaiki finansial dan karir dia. Ya, dia akan berjuang secara, ya kalau kita tuh namanya halal, apa sih namanya? Intinya berjuang memang pure atas kerja keras dia kayak gitu untuk mengumpulkan materi ya. Oke, King of Sword. Ya, di sini aku melihat sekarang dia itu lebih berprinsip ya, lebih apa ya, berprinsip, kemudian lebih tegas ya, kemudian berwibawa, King of Sword, dan orangnya juga sudah bisa menentukan mana jalan yang ingin dia tempuh, mana tujuan hidupnya itu mau kemana, itu dia akhirnya sudah bisa menentukan kemana kayak gitu. Walaupun dia masih stuck, intinya dia sudah punya keinginan untuk menentukan tujuan arah hidupnya mau kemana gitu. Ya, mungkin ini dia ingin ke kamu lagi, rekonsiliasi lagi. Hanya saja dia masih bingung cara untuk memulainya kembali dengan kamu. Tapi ini aku lihat segera ya, ada Nine of Swords, dia akan rekonsiliasi. Oke, kemudian ada di Empress dan itu kebalik karena dia masih memiliki suatu gairah ya. Aku bilang tadi kan ya, di sini ada suatu gairah dan apa? Gairah, keinginan terhadap kamu ya, masih ada rasa ya itu tadi, cinta ya, bahwa kamu itu masih apa itu namanya, could be the one ya bagi dia, masih tes could be the one bagi dia. Jadi cuman kamu satu-satunya yang membuat dia bergairah, membuat dia nyaman, membuat dia bahagia, membuat dia apa ya, klik gitu ya. Perasaan dia itu benar-benar hidup gitu kalau sama kamu gitu. Kalau dengan pasangannya sekarang itu oke. Nanti aku buat videonya ya. Jadi kita buat satu-satu aja. Intinya ini kita selesaikan dulu tentang dia. Itu tadi ya, dia masih punya rasa gairah karena kamu masih satu-satunya di hati dia, dan codependency, masih ada addiction ya. Oke, dan kartu terakhir itu ada Nine of Wands, yang mana Nine of Wands itu juga terbalik ya. Oke, kenapa dia belum datang juga atau rekonsiliasi dengan kamu? Karena dia masih menghadapi suatu hambatan. Mungkin di sini kalian berbeda jarak ya, kalian beda pulau atau beda negara ya. Intinya ada hambatan, atau mungkin hambatannya adalah pasangannya sekarang. Seperti itu. Ya, atau mungkin juga bisa jadi karena kesulitan secara finansial dan karir dia. Belum bisa menentukan kapan dia akan datang. Kayak gitu ya. Intinya dia ingin rekonsiliasi kok dengan kamu. Hanya saja masih ada hambatan yang membuat dia belum datang ke kamu. Bisa karena dari finansial dan karir, ada jaraknya di antara kalian, beda pulau, beda negara, kemudian
juga salah satunya karena pasangan ya. Jadi untuk kalian ya, oh aku ini aja, aku kasih pakai Oracle Wisdom ya, pesan wisdom untuk kalian. Jadi apa sih yang harus kalian lakukan dalam situasi kali ini ya? Oke. Attachment, letting go, retraction, and fear. Ya. Oke. Berarti kamu di sini masih ada suatu ketakutan, ya. Mungkin kamu di sini cukup trauma atas hubungan kamu dengan dia. Makanya di sini kamu disuruh untuk melepaskan ketakutanmu, membuat hidupmu menjadi lebih apa ya? Menjadi lebih baru lagi ya. Adanya perubahan, kamu menjadi lebih 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 dewasa mungkin ya, atau kamu bisa lebih kuat secara mental lagi ya, agar ketika dia datang, kamu sudah menjadi versi baru. Kamu sudah apa ya? Tidak lagi bucin misalnya. Mungkin kamu kemarin-kemarin bucin sehingga kamu terlalu berharap pada dia lebih gitu ya, sehingganya ketika kamu trauma itu memberikan kamu ketakutan ya, ketakutan yang sangat-sangat dalam ya. Intinya di sini kalian harus membuang, harus melepaskan dulu ketakutan atau trauma yang kalian miliki ya, intinya seperti itu. Oke. Dan aku rasa ya udah deh, kalian itu nggak usah mikirin kapan dia datang. Yang penting kalian buat hidup kalian itu lebih nyaman terlebih dahulu, lebih apa ya, enjoy, nikmati hidup. Kalau kalian bekerja, silahkan bekerja, tingkatkan lagi finansial dan buat karir kalian lebih besar lagi. Kemudian apa namanya? Yaitu secara mental harus lebih kuat ya. Intinya sayangi diri kalian, manjakan diri kalian, nikmati hidup kalian. Itu akan lebih baik daripada kamu harus memikirkan dia dengan pasangannya sekarang. Kayak gitu ya. Oke, untuk zodiak yang mungkin berdealing dengan kamu di sini itu energi yang paling kuat aku rasa nggak ada, tapi di sini ada kemungkinan, bukan kemungkinan ya, tapi di sini bisa semua zodiak ya, karena di sini ada energi dari zodiak Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke, itu aja energi yang terbaca ya di sini. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak pun akan bisa resonate kok. Jadi kalian kondisikan aja dengan situasi kalian ya. Oke, sekian dulu pembacaan aku untuk kalian. Mudah-mudahan ini resonate. Dan kalau ada pesan yang baik-baik, silakan kalau kalian mau mengikutinya. Tapi kalau misalkan kalian tidak mau mengambil pesan ini, ya it's okay, no problem. Kehidupan kalian adalah milik kalian ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.